Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ruang Santri Mengaji. Kita bersama Cak Iman lagi. Assalamualaikum Cak Iman. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Tambah cerah aja. Ketemu lagi. Lah ya Jan. Ya enggak ini karena memang jenengan itu ahlinya, makanya. Subhanallah. Jadi saya ingin mengundang Anda masalah bahas ini hari raya Cak Iman. Betul. Nah, ini hari raya ini berbeda sama hari raya sebelumnya. Sebelumnya kita itu rame-rame di mana-mana bisa keluar, bisa bebas. Nah, untuk tahun ini hari raya gara-gara ada pandemi, ini banyak dari WHO, pemerintah, semua orang menyarankan untuk di rumah aja, nggak usah keluar dan sebagainya. Lah, khususnya di tahun ini hari raya nggak boleh keluar, itu dari pemerintah. Dari pemerintah itu menganjurkan untuk bahasanya mengharuskan atau mensarankan gitu ya, untuk sholat di rumah. Lah itu nggak boleh keluar, jadi nggak usah ke masjid, di rumah aja sholatnya. Ya itu saya mau tanya sama jenengan Cak. Ya. Kalau bagaimana sih hukum sholat id yang biasanya kita lakukan di masjid, kemudian kita lakukan di rumah? Padahal di rumah itu kayaknya masa khutbah, masa juga ada takbir 7 kali, 5 kali gitu kan? Iya. Nah itu apakah juga berlakukan juga di rumah? Bagaimana? Gimana sih caranya sholat di rumah itu? Sudah boleh bicara ya? Oh ya monggo. Jadi hari raya adalah sebuah hari di mana kita diharuskan untuk memperingatinya. Kita patut untuk berbahagia dengan itu karena menurut syariat yang disebut Aid, kata Aid itu hanya bisa dipakai untuk 2 perkara saja. 1 Idul Adha, 2 Idul Fitri. Lalu nanti ada namanya Id mingguan, ialah di saat hari Jumat. Lalu di surga itu nanti juga ada hari Idnya, yaitu di mana ketika orang-orang itu berkumpul dan bisa mendapatkan sebuah nikmat yang paling agung, yaitu dapat melihat Allah. Itu merupakan sebuah hari raya yang diakui oleh syariat. Namun untuk hari raya sendiri bisa untuk diartikan majas, sehingga nanti bisa kita artikan hari raya Id Miladun Nabi, yaitu hari raya memperingati akhirnya kanjeng Nabi Muhammad. Lalu untuk selanjutnya hari raya memperingati tanah kelahiran, memperingati hari lahir tanah kelahiran, yaitu hari ulang tahun Indonesia, biasanya kayak gitu ya. Nah itu bisa untuk kita gunakan istilah Id, namun digunakan untuk arti majas. Karena untuk arti secara syarak itu hanya bisa dipakai untuk tiga tadi. 1 Idul Adha, Idul Fitri, dan juga Id. Sebenarnya 2, cuman untuk mingguan itu memang tidak bisa dipungkiri hari rayanya adalah di hari Jumat itu. Nah, hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha itu disunahkan untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat Id namanya. Sholat Id itu sholat yang terbilang paling disunahkan di antara sholat-sholat yang lain. Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu hukumnya sunnah muakkad. Kalau di antara mazhab yang lain ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan wajib kifayah, ada yang bilang begitu. Nah oleh karenanya sungguh sangat disayangkan sekali bagi kita ketika meninggalkan melaksanakan sholat Id beserta sunnah-sunnahnya. Nah sholat Id itu sendiri itu tidak harus dilaksanakan secara berjamaah, tapi kita boleh untuk melaksanakannya sendiri. Kalau sholatnya itu sendiri cukup dengan melaksanakan sholat sebagaimana tata cara sholat Id yang tertulis dalam kitab, tidak usah khutbah-khutbahan. Baru nanti kalau semisal dia berjamaah, katakanlah sholat Id dilaksanakan secara berjamaah 2 orang atau bahkan lebih, itu baru nanti dianjurkan untuk melaksanakan khutbah. Khutbah? Betul, sendiri khutbah. Betul. Jadi bapaknya khutbah gitu. Anaknya jadi karena muadzin sholat Id itu tidak seperti sholat Jumat gitu. Dalam arti gitu. Tidak harus kita lakukan di dalam masjid. Kalau mungkin dalam urusan Jumatan itu mayoritas mengatakan harus dilaksanakan di dalam masjid atau beberapa kriterianya yang lain lah. Tapi kalau semisal sholat Id dengan pandemi yang seperti ini, kita tidak harus untuk melaksanakannya di dalam masjid, terlebih ketika kita mendapatkan sebuah peraturan dari pemerintah semuanya harus dilakukan di rumah saja. Nah begitu. Nah nanti untuk pelaksanaannya ya ketika dia sholat sendiri tidak perlu disertai dengan khutbah. Kalau semisal dia sholatnya bersama dengan orang lain walaupun hanya 2, nanti dilaksanakan dengan khutbah. Nah soalnya kenapa kita perlu merayakan
hari raya itu sendiri, merayakan sholat di mana? Di saat Idul Fitri, Idul Adha itu sendiri. Soalnya ya itu merupakan sebuah pertanda bahwa ini merupakan hari kemenangan kita gitu. Ya selain unsur ta'abbudi ittiba bi Rasulillah, itu juga agar semacam menyemarakan bahwa ini merupakan hari raya umat Islam begitu. Apa benar katanya memang jadi gara-gara Ramadan kita sudah berlama-lama puasa, bersusah payah dalam ibadah, akhirnya dengan adanya sholat itu jadi kayak sebuah hadiah dari Gusti Allah gitu loh. Apa benar seperti itu? Jadi kayak bebas gitu, enak gitu. Apa memang harus dirayakan seperti itu gara-gara puasa atau memang dalam setahun gitu? Raya ini tuh ngerayain apa gitu loh? Apa yang dirayakan itu dalam hari raya? Untuk hari raya, kenapa kita harus merayakan? Dianjurkan untuk merayakan karena satu, di saat hari raya Idul Fitri kita telah melaksanakan sebuah istilahnya kewajiban agung dari Allah, yaitu melaksanakan puasa Ramadan 30 hari penuh. Di saat kita menunaikan sholat Idul Adha, kita bagi yang haji itu semacam menghargai ada sebuah kewajiban besar dari Allah, yaitu adanya kewajiban berhaji, wukuf di Arafah dan seterusnya. Untuk orang-orang yang di rumah, walaupun dia tidak sedang dalam keadaan berhaji, itu sifatnya menghormati mereka-mereka yang melaksanakan haji. Kalau hari Jumat itu gimana? Untuk hari Jumat itu lebih ke perayaan dari setiap minggu. Jadi katakanlah dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad itu adalah hari di mana kita menjalankan aktivitas sehari-hari, dan untuk hari Jumatnya itu adalah sebuah perayaan sebuah perayaan mingguan yang harus kita peringati. Dan gak heran ada beberapa hal yang menuntut kita untuk mewujudkan rasa bahagia kita pada hari itu, termasuk diantaranya untuk mengenakan baju yang bagus, lalu juga disunahkan untuk mengenakan pewangian seperti itu karena dalam rangka menghormati hari yang diagungkan oleh Allah begitu. Kita semata-mata lihtirami awqatihim, memuliakan waktu-waktunya itu, yaitu waktu Id atau waktu hari Jumat itu. Jadi memang kayaknya bahasanya spesial di antara hari-hari lain bagi umat Islam, betul. Sehingga kita rayakan dengan adanya hari Jumat itu. Betul. Terus tadi yang masih belum jelas dikit itu terkait masalah pelaksanaan tadi. Saya masih bingung. Jadi pelaksanaan itu kalau umpama kita keluarga ya, kita keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak, itu nanti tetap disunahkan berkhutbah. Itu maksudnya gimana ya? Kayak aneh gitu kan? Sebenarnya gini. Boleh nggak tanpa khutbah gitu? Sebenarnya untuk urusan Idul Fitri sama Idul Adha, untuk sholat keduanya itu tidak bisa kita samakan seperti Jumatan. Kalau Jumatan, 2 khutbah itu ibarat pengganti dari 2 rakaat yang tidak kita laksanakan di saat waktu itu. Yang seharusnya kita melaksanakan 4 rakaat di umumnya sholat-sholat yang lain, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Tapi sebagai ganti dari khutbah, sebagai ganti dari 2 rakaat itu kita laksanakan 2 khutbah. Makanya dalam khutbah yang ada pada hari Jumat itu ada aturan-aturan mainnya. Tapi kalau misal di dalam sunnah Id, sholat sunnah Id, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri, itu tidak seperti itu. Artinya sifatnya tidak sebanding dengan 2 rakaat wajib yang harus dilaksanakan. Oh, berarti sebenarnya nggak khutbah pun nggak apa-apa aslinya. Ya, baik. Tapi akan jauh lebih bagus apabila dilaksanakan. Tapi iya sih, iya. Kalau lebih banyak amalnya, lebih banyak pahalanya gitu kan. Iya. Nggak, terus juga takbirnya sama. Jadi, untuk yang pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali selain takbiratul ihram dan takbir intikal. Betul. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab fikih itu. Kalau umpama tanpa takbiratul takbiratul ihram, ya enggak sah. Enggak, maaf. Bukan takbir ihram. Takbir biasa tadi ya. Takbir 7 kali dan 5 kali itu boleh enggak? Jadi hanya takbiratul ihram langsung baca surat Fatihah gitu. Terkait itu saya kurang tahu betul ya, tapi untuk pelaksanaan umumnya sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu ya dengan seperti itu gitu. 7 takbir untuk rakaat pertama, 5 takbir untuk rakaat kedua. Soalnya kadang ngitungnya sulit soalnya. Kadang kelebihan, kadang kurang gitu. Jari-jarinya tuh bingung ngitungnya. Sampai 9. Sampai 9 kadang.
Oke.